Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 Akan menjelaskan bagaimana perjalanan obat dalam tubuh kita atau biasa disebut dengan farmakokinetika obat. Tonton video ini sampai akhir ya dan ikuti keseruannya. Nungguin ya. But there's nothing you could tell them. Just made a million, got another million on my schedule. No love for 'em, nigga breaking hearts. No keys, push to start. Yeah, you know what it is. Everything I do it big. Yeah, screaming that's not. When I pulled on the lot, that's not. Trapped in my town, when you see me, you know everything. Black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. I put it down from the whip to my diamonds. I'm in black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. Anjay, udah. Menangis. Apa itu farmakokinetik obat? Farmakokinetik adalah cabang farmakologi yang mempelajari bagaimana tubuh mempengaruhi di saat obat masuk ke dalam tubuh kita hingga dikeluarkan lewat fesis dan urin. Farmakokinetika dibagi menjadi 4 tahap. Yang pertama itu ada absorpsi, yang kedua distribusi, yang ketiga metabolisme, yang keempat ekskresi. Keempat tahap ini secara kolektif menentukan konsentrasi obat dalam darah dan jaringan serta durasi efek terapeutik obat tersebut. Pemahaman yang baik tentang farmakokinetika sangat penting untuk menentukan dosis yang tepat, frekuensi pemberian, dan menghindari efek samping. Absorpsi merupakan proses pemasukan obat mulai dari tempat pemberian hingga ke saluran darah, tergantung cara pemberiannya. Tempat pemberian obat meliputi saluran cerna, contohnya mulai dari mulut hingga ke rektum. Absorpsi obat diartikan sebagai tempat pengangkutan obat yang tidak termetabolisme dari tempat pemberian hingga ke sistem sirkulasi tubuh. Tahap selanjutnya yaitu tahap distribusi obat. Dalam tahap distribusi obat, obat yang masuk ke dalam pembuluh darah akan didistribusikan oleh darah ke jaringan tubuh kita. Adapun beberapa faktor distribusi obat. Yang pertama ada aliran darah. Organ pada aliran darah terbesar itu terletak pada jantung, hepat, dan ginjal, yang menyebabkan pendistribusian pada organ lain seperti kulit, terus otot, lemak itu menjadi lambat. Terus yang kedua ada permeabilitas kapiler, dan juga ada yang terakhir yaitu ikatan protein. Nah, setelah proses distribusi obat akan di metabolisme. Nah, metabolisme atau biotransformasi obat adalah proses tubuh mengubah komposisi obat sehingga menjadi lebih polar atau larut dalam air sehingga mudah dikeluarkan dari tubuh. Nah, tujuan dari metabolisme ini adalah mengubah obat yang non-polar menjadi lebih polar atau larut dalam air. Nah, dengan perubahan ini, obat yang umumnya aktif akan berubah menjadi inaktif, atau sebagian besar dapat berubah menjadi lebih aktif, kurang aktif, atau menjadi toksik. Nah, setelah itu ada beberapa faktor yang mempengaruhi metabolisme. Yang pertama itu ada pengaruh gen, kemudian pengaruh lingkungan, kondisi khusus, atau sebagiannya. Selanjutnya, di sini ada proses terakhir yaitu proses ekskresi, di mana ekskresi obat itu adalah proses eliminasi atau pembuangan obat dari dalam tubuh kita. Nah, sebagian besar obat itu dibuang dari tubuh kita oleh ginjal melalui urin. Proses ekskresi ini merupakan pembuangan obat dari dalam tubuh kita. Nah, di sini obat dikeluarkan melalui jalur utama yaitu ginjal, paru-paru, dan empedu. Nah, di sini ekskresi obat melalui paru-paru hanya terjadi pada obat yang berupa gas atau cairan yang menguap. Sedangkan melalui ginjal, ekskresi melalui 3 proses yaitu filtrasi pada glomerulus, sekresi aktif di tubulus, reabsorpsi pasif di sepanjang tubulus. Nah, adapun organ kedua yang berperan penting setelah ginjal
yaitu melalui empedu yang masuk ke dalam usus dan keluar bersama feses. Nah, adapun di sini fungsi dari ekskresi obat adalah untuk mengeluarkan obat atau metabolitnya dari tubuh setelah obat tersebut menjalankan fungsinya. Nah, proses ini penting untuk mencegah akumulasi obat yang bisa menyebabkan toksisitas. Sekian dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan walaupun banyak lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.